Pertanyaannya, boleh enggak sih sebenarnya menggabungkan dua niat dalam satu ibadah? Niat yang kita maksud adalah menjalankan niat qodok puasa, kemudian yang kedua menjalankan puasa sunnah Syawal 6 hari. Apakah penggabungan niat dua niat dalam satu ibadah itu dibenarkan secara syariat, ataukah semestinya harus dilakukan sendiri-sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, karena ini masih di bulan Syawal, mungkin ada di antara kita yang ingin menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari setelah itu di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun full. Teman-teman sekalian, namun masalahnya ketika mau menjalankan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini, kita masih punya hutang puasa pada Ramadan kemarin. Gitu. Maka pertanyaannya, boleh enggak sih sebenarnya menggabungkan dua niat dalam satu ibadah? Niat yang kita maksud adalah menjalankan niat qodok puasa, kemudian yang kedua menjalankan puasa sunnah Syawal 6 hari. Apakah penggabungan dua niat dalam satu ibadah itu dibenarkan secara syariat, ataukah semestinya harus dilakukan sendiri-sendiri? Teman-teman sekalian, dalam masalah ini setidaknya ada dua pendapat ulama yang bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk kita pilih salah satunya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh dan tidak sah menggabungkan dua niat dalam satu ibadah, yang dua ibadah ini dua-duanya masuk dalam kategori ibadah maksudah. Ibadah maksudah itu maksudnya ibadah khusus dengan penamaan khusus gitu. Nah, termasuk nanti yang dimaksud sebagai ibadah khusus itu ya qodok puasa itu termasuk ibadah khusus. Dan menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal juga dianggap sebagai ibadah khusus. Maka ketika dua ibadah ini masuk dalam kategori ibadah khusus, maka penggabungan dua niat dalam satu ibadah dianggap tidak sah gitu. Sebagaimana juga pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama hari ini, termasuk Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Artinya apa? Untuk pendapat yang pertama ini mestinya karena dua ibadah ini sama-sama maksudah atau termasuk ibadah yang khusus tadi itu, maka menjalankannya harus satu-satu di waktu yang berbeda. Artinya menjalankan puasa kodoknya sekarang mamanya, baru kemudian setelah selesai kodoknya, baru kemudian menjalankan ibadah puasa Syawal 6 hari. Atau dibalik juga tidak ada masalah. Puasa dulu 6 hari karena memang ini termasuk sunnah mudhoyaqah yang waktunya sangat terbatas, hanya di bulan Syawal saja. Silahkan dilakukan puasa sunnah Syawalnya dulu, baru kemudian setelah selesai baru dilakukan qodok puasa Ramadan, karena memang sifat dari qodok puasa Ramadan itu termasuk ibadah wajib yang waktunya muwasa, artinya lebar. Tapi yang jelas dua ibadah ini tidak bisa digabungkan dalam satu ibadah dengan dua niat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bolehnya menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Hal ini didasari bahwa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawal." Siapapun yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, itu yang dimaksud adalah puasa apapun sifatnya mutlak. Artinya ketika nanti mulai tanggal 2 Syawal kita sudah menjalankan qodok puasa Ramadan yang beberapa hari lalu kita sempat putus dengan sebab tertentu, kita qodoknya di bulan Syawal, maka qodok itu sekaligus menjadikan gugurnya kesunahan menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Gitu. Nanti ini sama sebagaimana qiyas pada ibadah dua rakaat sholat tahiyatul masjid. Teman-teman sekalian, pendapat ini juga dianut oleh sebagian kalangan dari Syafi'iyah, termasuk Al-Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitab beliau. Artinya kalau ada orang yang menjalankan ibadah qodok puasa
di bulan Syawal itu sebenarnya sudah menggugurkan kesunahan menjalankan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal gitu. Ini sebagaimana kias yang digunakan oleh kalangan Syafi'iyah terhadap sholat tahiyatul masjid yang sudah gugur dengan sendirinya ketika kita menjalankan sholat tertentu pada ketika masuk masjid. Umpamanya gini, kan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang tahiyatul masjid itu, janganlah kamu duduk kecuali sudah menjalankan 2 rakaat sholat. Nah ternyata ketika kita masuk ke dalam masjid itu bersamaan dengan baru selesainya dikumandangkan azan. Artinya ketika kita masuk langsung berniat menjalankan ibadah sholat 2 rakaat qobliyah sholat tertentu, maka 2 qobliyah itu sekaligus menggugurkan kesunahan menjalankan ibadah sunnah sholat tahiyatul masjid. Itu sama sebagaimana kalangan Syafi'iyah menganggap tadi bahwa 6 hari di bulan Syawal itu kedudukannya sama sebagaimana kedudukan sholat tahiyatul masjid. Artinya kalau ada orang masuk masjid dengan sholat apapun, baik itu sholat wajib langsung maupun sholat sunnah qobliyah, maka secara umum tahiyatul masjid dengan sendirinya dianggap sudah gugur, sudah terlaksananya dengan sendirinya atau terwakili oleh sholat yang sudah kita lakukan tadi. Begitupun dengan sunnah 6 hari di bulan Syawal. Artinya kalau orang menjalankan sejak tanggal 2 Syawal itu mengkodok puasanya sebanyak 6 hari umpamanya, maka 6 hari kodok itu sudah menggugurkan kesunahan menjalankan puasa sunnah Syawal. Ini yang mengatakan bolehnya menggabung 2 niat dalam satu ibadah. Namun demikian, dari kalangan Syafi'iyah termasuk yang disampaikan oleh Darul Ifta Al-Misriyah bahwa walaupun dibolehkan secara pelaksanaan menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah tersebut, namun baiknya kalau waktunya luas, artinya setelah orang ini melakukan qodok puasa di bulan Syawal, itu waktunya masih longgar, kemudian setelah itu baru dia lakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Artinya tetap kalau bisa ibadah tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri di waktu yang berbeda. Baik, demikian teman-teman sekalian. Kalau punya kesempatan ya silahkan untuk puasa. Yang jelas puasa di bulan Syawal ini mendapatkan ibadah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena qasiyamid dahri. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.